Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Najmi Nur Fadila, mahasiswa semester 2 dari kelas B, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20105241036. Pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengontrol pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan agar dapat sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan mengelola pembelajaran secara utuh dan menyeluruh yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian termasuk juga evaluasi program dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Setelah membahas apa itu pengelolaan pembelajaran, sekarang mari kita bahas apa itu pembelajaran dalam jaringan. Pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan penggunaan elektronik seperti smartphone, laptop, tablet, komputer, dan perangkat lainnya. Semenjak hadirnya pandemi COVID-19, banyak aktivitas yang mulanya dilakukan secara tatap muka kini harus dibatasi untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Oleh karena itu, kini pembelajaran dalam jaringan lebih digencarkan dan dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah pandemi. Ray Glut pada tahun 1989 menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pendidik atau pengelola pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama, membagi materi ke dalam beberapa topik. Kemudian menjelaskannya secara singkat mengenai keterkaitan antara materi yang akan dibahas selanjutnya. Yang kedua, menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan tidak lupa untuk menyertakan contohnya. Yang ketiga, menuliskan kata kunci dari setiap topik sehingga siswa dapat mengetahui struktur materi yang akan disajikan. Yang keempat adalah mengadakan evaluasi singkat setelah selesai menyampaikan topik pembahasan untuk mengetahui daya serap yang dimiliki oleh siswa dan melanjutkannya ke topik berikutnya. Yang kelima, membedakan antara hal-hal yang bersifat tambahan dengan hal yang pokok agar siswa mengetahui mana materi yang penting dan mana materi yang sifatnya sebagai pelengkap. Dan yang terakhir adalah memberikan tanggapan atas pertanyaan atau respon apapun yang disampaikan oleh siswa. Nah, ada beberapa tips yang dapat pengelola pembelajaran lakukan dalam mengelola pembelajaran. 1. Sinkronisasikanlah tiap-tiap komponen pembelajaran, seperti apa tujuan pembelajarannya, apa bahan kajiannya, metode pembelajaran apa yang akan digunakan, apa indikator penilaiannya, bagaimana teknik penilaiannya, seberapa lama estimasi waktu yang akan dibutuhkan, apa referensi pembelajarannya, dan sebagainya. 2. Susunlah kerangka pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mulailah dengan menentukan model, strategi, metode yang sesuai dengan keterampilan mengajar yang dimiliki dan juga sesuaikanlah dengan materi pembelajaran. 3. Tentukanlah strategi serta metode pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran. 4. Pilihlah media pembelajaran yang paling sesuai dengan isi dari materi pembelajaran yang akan disampaikan, seperti kapan harus menggunakan media yang sifatnya bacaan dan kapan harus menggunakan video dan sebagainya. 5. Visualisasikanlah konsep pembelajaran dengan tepat. Misalkan, jika ingin menyampaikan materi seputar siklus hujan, maka gunakanlah bagan alir atau flowchart agar memudahkan siswa memahami proses terjadinya hujan secara tahap demi tahap. 6. Tentukanlah batasan dari topik bahasan. Hal ini agar siswa dapat lebih terfokus serta memahami inti dari pembelajaran. 7. Jalinlah komunikasi yang baik dengan siswa. Komunikasi merupakan hal yang sangat pokok, mengingat dalam pembelajaran dalam jaringan, siswa dengan guru ataupun sesama siswa tidak dapat bertemu antara satu sama lain, dan juga berada dalam kondisi yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan adanya gangguan dalam pembelajaran lebih besar. Oleh karena itu, jalinlah komunikasi dengan baik agar sesama individu yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran dapat saling memahami.
Selanjutnya adalah yang kedelapan. Hal ini merupakan hal terpenting dalam pembelajaran dalam jaringan, yaitu adalah keterlibatan siswa. Jika siswa tidak dilibatkan dalam pembelajaran, kemungkinan buruknya adalah makna yang ingin disampaikan melalui pembelajaran menjadi tidak berarti bagi siswa. Berbeda jika siswa ikut terlibat, mereka akan merasa bahwa terdapat manfaat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Pengelola pembelajaran juga perlu untuk sesekali bereksperimen dalam penggunaan teknik dalam pembelajaran, hingga pada akhirnya dapat memahami atau menemukan cara mengelola pembelajaran secara optimal. Dalam pembelajaran daring, terdapat suatu teknologi yang dapat membantu pendidik dalam mengelola pembelajaran, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Teknologi tersebut adalah sistem pengelolaan pembelajaran atau Learning Management System yang disingkat menjadi LMS. LMS dibentuk pada berbagai platform seperti PHP, Net, atau Java dan akan terhubung pada database seperti PostgreSQL, MySQL, atau SQL Server. LMS tersedia baik secara terbuka hingga komersil, dan masing-masing dari LMS tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangannya tersendiri. LMS telah dirancang secara khusus untuk dapat dimanfaatkan dalam mengelola pembelajaran dalam jaringan. Melalui teknologi ini, pendidik dapat lebih mudah dalam berkomunikasi, berkolaborasi, memberikan materi sekaligus umpan balik kepada siswa, serta melakukan berbagai kegiatan pembelajaran lainnya dengan mudah. Berikut ini adalah Learning Management System yang umum digunakan dalam pembelajaran dalam jaringan, yaitu ada Google Classroom, Schoology, Edmodo, Moodle, dan tentunya masih banyak LMS lainnya yang dapat pengelola pembelajaran manfaatkan. Sekian pembahasan mengenai bagaimana cara mengontrol pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan agar dapat sesuai dengan perencanaan pembelajarannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.